sebuah adagium yang dikemukakan oleh Cicero yang berbunyi Salus populi suprema lex esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Arita Putri selaku pembicara pertama. Di sebelah kanan saya Putri Dewi selaku pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Hana Pratiwi selaku pembicara ketiga. Kami mewakili Fakultas Hukum Universitas Riau. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan pilkada di era new normal tahun 2020, maka kami selaku tim kontra secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami tidak menyetujui adanya mosi perdebatan pada hari ini, sehingga mosi tidak layak untuk dipertahankan. Dewan Juri yang terhormat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mendefinisikan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasannya pilkada merupakan bagian dari konstelasi politik dan hukum di Indonesia sebagai suatu produk demokrasi yang dilatar belakangi dari semangat otonomi daerah yang dilahirkan melalui suatu perubahan fundamental melalui amandemen pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian memperjelas sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, menurut pasal 201 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa agenda penyelenggaraan pilkada seharusnya dilaksanakan pada bulan September yang lalu. Akan tetapi kita ketahui dengan kemunculan wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO sejak 11 Maret tahun 2020 telah mempengaruhi segala aspek kehidupan dalam masyarakat, tak terkecuali agenda pemilu di berbagai dunia termasuk di Indonesia dalam konteks ini pilkada. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur ulang jadwal pelaksanaan pilkada menjadi bulan Desember yang akan datang. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, keputusan pemerintah telah menimbulkan berbagai polemik dan perdebatan di berbagai kalangan. Dewan Juri yang terhormat, terhitung dari tanggal 16 Oktober tahun 2020 pada hari ini, angka kasus COVID-19 telah melonjak mencapai 349.000 kasus positif, di mana adanya penambahan sekitar 4.000 kasus dari hari sebelumnya. Melihat dari berbagai fakta dari pertambahan kasus COVID-19 yang terus melonjak, di samping itu tidak adanya kepastian hukum yang jelas mengatur tata cara pelaksanaan pilkada di era new normal dan begitu sempitnya waktu bagi pemerintah untuk mempersiapkan protokol yang baik untuk pilkada nantinya, maka rasanya tak elok Dewan Juri yang terhormat apabila pemerintah terus melaksanakan pilkada di era pandemi, di era new normal ini, karena berarti pemerintah telah mengesampingkan keselamatan rakyat yang telah dijamin dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia. Profesor Dr. Jimli Asidik menyatakan bahwasannya gagasan demokrasi memuat adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama serta adanya pengakuan dan penghormatan kepada perbedaan ataupun pluralitas yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan demokrasi di mana dibutuhkan pertimbangan dari adanya suara rakyat untuk mencapai kesepakatan bersama. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah pernah mengatakan bahwasanya demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh pandemi COVID-19, tetapi hal yang perlu dikhawatirkan pada saat ini adalah ketika perilaku otoriter itu muncul, maka kebebasan berpendapat pun akan semakin dihambat, serta ruang gerak untuk mengekspresikan pemikirannya akan dibatasi dalam masalah kondusivitas pandemi COVID dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, pesan eksplisit di sini adalah demokrasi tidak boleh membahayakan publik itu sendiri, serta kualitas demokrasi tidak boleh dipertaruhkan hanya untuk kepentingan elektoral itu sendiri, dan juga politik elektoral boleh berjalan dengan rambu-rambunya yang lebih baik lagi. Di sini timbul pertanyaan besar kami Dewan Juri yang terhormat, apa sebenarnya tujuan daripada pilkada itu sendiri? Apakah pilkada ini memang untuk rakyat atau malah sebaliknya, yaitu rakyat yang untuk pilkada? Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul.
timbul dari segi yuridis yang sangat amat disayangkan. Yang pertama berkenaan dengan regulasi, yaitu tidak diaturnya tentang protokol kesehatan di era new normal yang dibuat oleh lembaga yang berkompeten seperti gugus tugas ataupun Kementerian Kesehatan. Yang kedua, di dalam peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2020 yang mana tidak diaturnya mengenai peraturan pelaksanaan pilkada yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk melaksanakan pilkada secara serentak dalam pasal 122 ayat 1 serta bagaimana skema penundaan atas persetujuan pemerintah bersama DPR dan bersama KPU pada pasal 122 ayat 2. Di sini butuh aturan lebih lanjut mengenai regulasi-regulasi yang ada sehingga revisi dari Undang-Undang Pilkada menghadirkan tata cara soal pemungutan suara yang menyangkut jadwal kedatangan pemilih dengan menggunakan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Nah, salah satu solusi kami yang utama adalah dengan adanya penundaan ini memberikan ruang kepada pemerintah dan DPR untuk membuat regulasi yang lebih baik lagi dengan penambahan pasal-pasal untuk melindungi warga negara itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, rencana pemerintah melaksanakan pilkada tengah pandemi COVID-19 dan era new normal tentu menjadi diskursus tersendiri. Kenapa tidak? Karena ini dilaksanakan di 270 daerah yang mana memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda dan juga memiliki dampak yang secara signifikan baik bagi masyarakat secara langsung ataupun tidak. Dan pastinya masyarakat tidak akan siap baik secara mental ataupun sosial mereka. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, resiko di sini bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi bagaimana proses demokrasi itu dan bagaimana kredibilitas dari pilkada itu sendiri, serta yang akan diprediksi rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga mereka memiliki pola pikir untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara dan malah memilih golput. Ini ibarat sama seperti rakyat dikirim ke medan perang untuk berperang dan mereka hanya menggunakan baju pelindung, dan pertanyaan besar kami, apakah negara bisa menjamin keselamatan daripada rakyat itu sendiri? Dewan Juri yang terhormat. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, tujuan dari pemerintah memanglah membawa pilkada sebagai amanat undang-undang dan sebagai penguat spirit untuk sosial, ekonomi, serta politik. Tetapi lain halnya pada saat ini di mana Indonesia sedang berada pada pandemi COVID-19 yang menjadi persoalan utamanya adalah atau prioritas utamanya adalah masalah kesehatan manusia itu sendiri. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, di sini perlu adanya kehati-hatian dan pemerintah tidak harus terburu-buru untuk melaksanakannya. Pemerintah perlu memberikan waktu lebih mantap lagi untuk persiapan yang matang. Seperti hal ketika seseorang pergi ke suatu tempat, tetapi sebelum ia pergi hujan datang dan ia tidak boleh menerobos hujan tersebut karena akan berdampak lebih besar lagi, seperti dia akan sakit ataupun bajunya akan basah. Tetapi setidaknya menunggu agar lebih sedikit reda. Nah, hal ini sama seperti dengan pelaksanaan pilkada pada tahun ini, Dewan Juri yang terhormat. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, kita juga bisa kembali melihat pada saat 2019 banyak menewaskan anggota penyelenggara pilkada. Lain halnya pada saat ini pandemi COVID-19, di mana mereka akan bekerja secara double job, mereka akan menjadi pengawas pilkada dan pengawas protokol kesehatan itu sendiri. Maka daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah perlu mengkaji ulang bagaimana tugas dari penyelenggara pilkada. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, menunda bukan berarti tidak mampu, tapi menunda untuk kepada kesiapan yang lebih matang. Kami dari tim kontra dengan lugas, tegas, dan mantap menolak mosi perdebatan pada hari ini. Yang menjadi pertanyaan utama saat terdengarnya isu pilkada dilaksanakan di era yang normal, tak lain tak bukan adalah mengapa pemerintah tergesa-gesa dan mengapa pemerintah sibuk dengan masalah politik, sementara yang harusnya menjadi skala prioritas kita saat ini adalah masalah kesehatan. Dewan Juri yang kami hormati, kita sama-sama mengetahui dan mengamini bahwa betapa pentingnya makna pilkada bagi sebuah negara demokrasi. Namun Dewan Juri yang terhormat, apakah pilkada harus tetap dilaksanakan? Bahkan saat pemerintah dan masyarakat pun masih sama-sama belum bisa mengatasi atau mengurangi angka pertumbuhan kasus positif COVID-19. Dewan Juri yang kami hormati, kita sama-sama mengetahui dasar dan teori kedaulatan rakyat yang mengatakan bahwa sumber kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun Dewan Juri yang terhormat, pada saat wabah atau pandemi yang sedang menyerang negeri kita, namun kita sibuk membahas dan memperdebatkan teori kedaulatan rakyat hanya dipandang dari satu sudut pandang saja, itu sangat tidak adil dan tidak relevan. Dewan Juri yang terhormat, seharusnya kita membahas dan memahami teori kedaulatan rakyat dari berbagai sudut pandang, agar masyarakat pun tidak merasa bahwa hak mereka untuk tetap sehat dan tidak terdampak COVID-19
tidak tercederai dikarenakan terselenggaranya Pilkada 2020 yang bahkan mekanismenya saja belum jelas dan bahkan kekurangan daripada dan ketidakpastian Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwa Pilkada yang dilakukan saat di tengah pandemi COVID-19 sangatlah berisiko tinggi, apalagi tidak disertai dengan persiapan yang matang. Berkaca daripada pemilu sebelumnya, di saat situasi kondisi yang normal saja, Pilkada pun masih saja banyak berdampak yang sangat kesulitan Dewan Juri yang terhormat. KPU mencatat pada pemilu 2019 terdapat 894 peserta daripada penyelenggara pemilu meninggal dunia dan sebanyak 5.194 penyelenggara pemilu jatuh sakit. Kita perlu mengingat kembali Dewan Juri yang terhormat bahwasanya setiap proses dan tahapan daripada pilkada, yaitu yang pertama adalah coklit daftar pemilih, lalu bimbingan teknis PPK, PPS, dan KPPS, kampanye, sortir lipat dan distribusi surat suara, hingga saat pemungutan dan penghitungan suara dari TPS, semuanya beresiko tinggi atas penyebaran COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ingat kembali bahwasanya kita menganut prinsip-prinsip pemilu, yang salah satunya adalah prinsip adil, di mana frasa adil di sini harus kita maknai tidak hanya untuk si pemilih yang terpilih, namun kita harus memaknai frasa adil di sini untuk si penyelenggara pemilu juga. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak harus terus fokus pada apakah pilkada dilaksanakan tahun ini atau tidak. Namun juga kita tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai demokrasi, yang dimana nilai-nilai demokrasi itu sebagai proses daripada inklusi, partisipasi, dan aman bagi semua orang. Dewan Juri yang terhormat, jangan sampai kita mencederai nilai-nilai demokrasi tersebut hanya karena diselenggarakannya pilkada yang bahkan mekanisme lalu belum melakukan persiapan secara matang. Berdasarkan daripada tinjauan permasalahan yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dan pembicara pertama dari tim kami, yang mengatakan secara eksplisit bahwa kami menolak daripada mosi perdebatan kali ini dikarenakan belum adanya regulasi yang berkenaan dengan protokol kesehatan yang nantinya akan dilaksanakan di pilkada. Dan juga Perpu nomor 2 tahun 2020 pun belum mengatur secara eksplisit bahwa bagaimanakah mekanisme kita akan melaksanakan pilkada. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena satu-satunya solusi yang perlu kita laksanakan saat ini adalah mengundur pilkada sampai dengan persiapan Indonesia dan pemerintah dan masyarakat dan kesiapan mental masyarakat sama-sama perlu disiapkan secara matang, baik itu dalam segi regulasi seperti regulasi tentang protokol kesehatan yang nantinya akan dilaksanakan di pilkada dan tentunya memuat sanksi yang tegas, lalu regulasi yang secara eksplisit mengatakan bagaimanakah mekanisme yang akan kita laksanakan di pilkada tahun ini. Oleh karena Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra sangat tegas menolak daripada mosi perdebatan kali ini dan menolak secara tegas akan diadakannya pilkada di tahun 2020 agar kita tidak sama-sama mencederai bahwa hak yang harus kita perhatikan adalah hak kesehatan daripada masyarakat. Kami meyakini bahwasannya pemerintah Indonesia, pemerintah kita bukanlah pemerintahan yang senang memalingkan wajahnya atau menutup telinganya dari suara-suara rakyat. Sekian dan terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya.